Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikar Pangestu dengan NIM J500210156, program studi pendidikan dokter dari kelas C, Fakultas Kedokteran FKUNS. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja proyek warga negara LKPWN tahap 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel yang telah ditemukan. Lalu untuk proses yang pertama itu mengenai langkah yang pertama mengenali masalah untuk kita cari, yaitu identify problem to study. Yang pertama ada maraknya penyebaran berita hoax tentang COVID-19, lalu yang kedua masih banyak masyarakat yang belum bisa mencari informasi yang jelas sumbernya mengenai COVID-19, lalu yang ketiga kurangnya sosialisasi di kala pandemi mengenai informasi tentang penyebaran COVID-19, lalu yang keempat kurangnya pemerintah dalam menangani situs-situs ataupun sumber informasi yang menginformasikan berita yang tidak jelas sumbernya tentang COVID-19. Jadi untuk maraknya penyebaran berita hoax tentang COVID-19 ini awal mulanya itu dari pertama kali masuknya COVID-19, yaitu sekitar tahun 2020, di mana COVID-19 itu penyebarannya itu sangat cepat dan banyak yang menimbulkan isu-isu yang kontroversial di kalangan masyarakat. Lalu yang kedua, masih banyak masyarakat yang belum bisa mencari informasi yang jelas sumbernya mengenai COVID-19. Jadi di sini maksud saya, jadi masyarakat seharusnya sebelum nge-share atau membagi informasi kepada masyarakat yang lain atau masyarakat yang lebih luas, itu seharusnya masyarakat itu harus lebih pintar-pintar dalam menyaring atau mohon maaf disaring terlebih dahulu. Apakah berita itu benar atau tidak, lalu sumbernya itu jelas atau tidak, atau emang fakta di lapang itu memang ada atau tidak. Jika ketiga hal tersebut tidak ada, lebih baik jangan di-share. Lebih baik kita olah lagi, apakah kita cari tahu lagi apakah berita itu benar atau tidak. Lalu yang ketiga, kurangnya sosialisasi di kala pandemi mengenai informasi tentang penyebaran COVID-19. Jadi seharusnya kita sebagai masyarakat yang mungkin lebih tahu mengenai COVID-19 ini, seharusnya kita memberi atau membantu pemerintah dalam hal pemberian informasi tentang COVID-19 yang mungkin kita sumbernya itu mungkin lebih tahu, entah itu dari Kemenkes atau mungkin dari sosialisasi pemerintah. Kita itu juga kasarnya memberi informasi juga lah. Itu ibaratnya setelah kita dapat informasi, kita sebarluaskan kepada masyarakat tentang penyebaran COVID-19 ini kok bisa menyebar luas seperti itu. Lalu yang keempat, kurangnya pemerintah dalam menangani situs-situs ataupun sumber informasi yang menginformasikan berita tentang COVID-19 ini. Jadi maksud saya di sini mengenai pemerintah itu, seharusnya pemerintah itu harus lebih tegas atau lebih cakep dalam menangani situs-situs yang kasarnya itu memberikan informasi tentang COVID-19. Entah itu seperti kayak penyebarannya atau vaksin atau hasil korban atau sehari itu pasien COVID itu berapa, itu harus jelas, dan sumbernya itu juga pun harus jelas, sehingga pemerintah itu seharusnya menangani situs-situs yang tidak benar sumbernya itu loh, tidak jelas, tidak sesuai fakta, itu seharusnya pemerintah itu harus lebih cakep memblokir situs-situs seperti itu. Lalu yang langkah kedua, tujuannya yaitu memberikan, di situ saya akan tujuannya itu memberikan informasi mengenai pentingnya saring sebelum sharing informasi agar terhindar dari penyebaran berita hoax yang sedang marak di kalangan masyarakat. Maksudnya saring sebelum sharing itu, kita seharusnya itu sebelum menerima informasi itu lalu kita sebarkan, kita seharusnya itu menyaring dulu. Maksudnya menyaring itu kita lihat apakah itu sumbernya jelas atau emang sudah sesuai fakta atau tidak. Jika tidak sesuai, lebih baik jangan di-share daripada menimbulkan berita hoax. Lalu untuk langkah yang ketiga itu mengumpulkan informasi. Dalam proyek ini saya mengumpulkan informasi itu dari berbagai sumber, entah itu dari media sosial, lalu media koran, media cetak, artikel, jurnal, buku, dan lain sebagainya yang sumbernya itu sudah pasti jelas. Serta kemarin juga saya mewawancarai teman-teman sekitar saya mengenai penyebaran berita hoax ini. Lalu yang langkah keempat, kita membuat produk akhir.
di mana membuat produk akhir ini yang sesuai dengan rencana awal, yaitu membuat video edukasi dan melakukan proses recording atau perekam dengan mempersiapkan alat-alat yang diperlukan dan untuk membuat proyek video. Lalu untuk langkah kelima itu evaluasi. Saya akan melakukan evaluasi terhadap produk video yang telah saya buat, di mana apabila ada terjadi kekurangan, itu saya akan merevisi video yang saya buat agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Mungkin itu saja penjelasan tentang lembar kerja proyek warga negara atau LKPWN 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.